Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Neka Wijaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman Python. Pada modul pertama, kita akan membahas tentang download dan installing Python. Jadi sebenarnya apa sih Python itu? Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang bisa dijalankan pada hampir semua arsitektur sistem dan bisa digunakan untuk berbagai aplikasi di banyak bidang, mulai dari web development hingga machine learning. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya yang rapi dan mudah dipahami. Untuk mendownload versi terbaru Python, cukup kunjungi website resmi Python, lalu klik download pada navigation bar, lalu klik tombol download Python. Versi defaultnya memang untuk Windows, tapi Python juga tersedia untuk OS lainnya, termasuk Linux dan Mac OS. Hingga 2020, Python 3 dianggap sebagai versi paling update bahasa pemrograman ini. Sementara itu, pendahulunya yaitu Python 2 sudah dihentikan dukungannya pada Januari 2020 dan tidak lagi diupdate dengan perbaikan bug, fitur baru, atau patch keamanan. Cara penggunaan Python untuk user Linux, maka dapat membuka terminal atau konsol lalu ketikkan Python 3. Lalu ada prompt cell, tekan enter dan tunggu. Jika terdapat tulisan seperti pada gambar, maka Python sudah bisa digunakan. Kemudian untuk user Windows, maka dapat mendownload Python dengan mengunjungi website resmi Python, lalu klik download pada navigation bar. Klik tombol download Python, kemudian jalankan file exe yang sudah diunduh tadi dan ikuti semua langkahnya. Lalu centang kotak bernama add python 3.x2pad. Lalu bagaimana dengan Mac OS? Kita bisa mendownload file installer Python 3 dari website resmi Python. Klik kanan file installer Python lalu open, kemudian klik continue mulai dari introduction sampai installation type. Kemudian untuk tahap installation biasanya akan diminta memasukkan password user komputer. Tunggu sampai proses instalasi berhasil dan akan muncul tampilan dengan tulisan berisikan instalasi telah berhasil. Untuk mengeceknya, maka dapat menggunakan cmd atau command prompt. Apa sih perbedaan Python 2 dan Python 3 itu? Python 2 adalah versi lama dari Python original. Perkembangan dari Python 2 dihentikan, tapi tetap ada pembaruan secara berkala. Tetapi bukan untuk mengubah bahasa, melainkan pembaruan untuk memperbaiki bug yang ditemui ataupun celah yang berisiko pada keamanan. Sedangkan Python 3 adalah versi bahasa yang lebih baru untuk saat ini. Skrip Python 2 ini tidak bisa berjalan di Python 3, begitupun sebaliknya. Inilah yang membuat kedua versi ini tidak kompatibel satu sama lain. Kedua Python ini memiliki bahasa yang berbeda walaupun terlihat mirip. Sebenarnya banyak perbedaan antara keduanya. Dan mengapa masih banyak yang memakai Python 2 ini? Karena Python 2 ini tuh digunakan pada banyak aplikasi, makanya masih sering digunakan oleh banyak programmer. Kemudian adalah CPython dan Cython. Python aka Python dikelola oleh orang-orang PSF atau Python Software Foundation. Python ini sebagai referensi karena implementasi bahasa lainnya harus mengikuti semua standar yang ditetapkan PSF. Semua Python yang berasal dari PSF ditulis dalam bahasa C. Inilah yang membuat implementasi dari PSF sering disebut sebagai CPython. Perhitungan matematika yang kompleks dapat dikodekan mudah oleh Python. CPython adalah salah satu solusi untuk menulis kode matematika yang kompleks dan rumit. Jadi, ketika kode sudah ditulis nih, dan yakin bahwa kode itu benar, kita dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa C yang akan berjalan lebih cepat daripada Python. Inilah yang dilakukan CPython, yaitu menerjemahkan secara otomatis kode Python yang berjalan tidak terlalu cepat
cepat menjadi kode C yang sangat gesit. Mulai menggunakan Python. Ketika Python 3 tadi sudah berhasil diinstal, untuk memulainya diperlukan beberapa tools seperti editor yang akan mendukung dalam menuliskan kode yang harus memiliki beberapa fitur khusus yang akan memberikan fitur lebih yang tidak tersedia di equipment standar OS. Konsol, tempat yang digunakan untuk menjalankan kode yang sudah ditulis. Kemudian ada debugger, ini adalah alat yang dapat menjalankan kode step by step sehingga memungkinkan untuk memeriksanya setiap kode dieksekusi. Menulis dan menjalankan program. Langkah pertama, klik file di menu idle lalu pilih new file untuk menulis kode. Seperti yang sudah terlihat dalam gambar. Nah, ini ada editor window di mana tempat kode dieksekusi. Jangan lupa sebelum memulai program, ada baiknya menamai file dan menyimpannya. Selanjutnya, mencoba mengetikkan kode pada lembar editor window. Kemudian simpan file tersebut dan run programnya. Di sini kita mencoba print his. Program akan mengeksekusi nilai kode yang telah diperintahkan sebelumnya seperti gambar berikut. How to spoil and fix your code. Buka idle kembali, klik file, buka, arahkan ke file yang disimpan sebelumnya. Jalankan dengan menekan tombol F5. Letakkan tanda kurung tutup pada program akan membantu untuk kita mengingat tempat mereka itu berpasangan. Menghapus tanda kurung akan membuat sintaks menjadi error. Lalu, spoil and fix your code. Gimana kalau kita merusak dan memperbaiki kode? Nah, gambar yang tertera adalah contoh kode yang error karena tidak memakai tanda kurung di akhirnya. Untuk membenarkan kode pada gambar ini, dapat dipastikan bahwa semua kurung dan tanda kurung dalam tetap telah ditutup dengan benar dan tidak ada string atau komentar yang tidak tertutup seperti gambar selanjutnya nanti. Nah ini dia. Error yang dihasilkan itu berbeda dengan error pada kode sebelumnya. Ini karena kesalahannya berbeda. Jendela editor tidak memberikan informasi yang berguna mengenai errornya, akan tetapi pada jendela konsol mungkin dapat ditemukan informasi yang berguna. Nah, pada gambar ini, pesan berwarna merah itu menunjukkan yang pertama adalah the tryback, yaitu jalur yang dilintasi kode melalui berbagai bagian program. Kemudian ada lokasi kesalahan, nama file yang berisi kesalahan, nomor baris, dan nama modul. Nomor baris yang ditampilkan mungkin salah karena biasanya Python menunjukkan tempat pertama kali efek kesalahan ditemukan. Jadi nomor baris yang ditampilkan itu belum tentu kesalahan itu sendiri. Kemudian pesan warna merah pada kode ini juga ada isi baris yang salah, menampilkan isi dari baris yang salah atau error. Nah, nama kesalahan dan ada juga penjelasan singkat. Catatannya, jendela editor idle itu tidak menampilkan nomor baris, tetapi menampilkan lokasi kursor saat ini di pojok kanan bawah. Kanan bawah. Baiklah, sekian penjelasan modul 1.2 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.